Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hardani Rifin dengan NIM C1B0200004 dari kelas R003 Manajemen. Materi kali ini saya akan membahas mengenai biaya bahan baku. Yang pertama ada materi unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Unsur biaya yang banyak dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Selanjutnya, ada sistem pembelian. Sistem pembelian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Prosedur ini menyatakan bahwa jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk dikirim ke bagian pembelian. Sistem pembelian kedua ada prosedur order pembelian. Prosedur ini menyatakan bahwa bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga. Lalu, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. Sistem selanjutnya ada prosedur penerimaan bahan baku. Nah, pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Jika barang yang diterima sudah cocok dengan surat order pembelian tersebut, maka bagian penerimaan harus membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Sistem selanjutnya ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Nah, bagian ini merupakan bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang ini pun menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau disebut dengan stock card. Sistem pembelian terakhir ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian ini merupakan bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, faktur pembelian dan dokumen pendukungnya kemudian dicatat dalam kartu utang atau sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Materi selanjutnya ada biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja, namun harga pokok bahan baku juga terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan atau order, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, jika biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing bahan jenis baku yang dibeli dapat didasarkan pada yang pertama ada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, yang kedua perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang terakhir biaya angkutan bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Perlakuan selanjutnya ada biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Adapun maksud dari biaya angkutan ini adalah biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, materi selanjutnya ada biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku.
Jika biaya pembelian dibebankan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif, maka perhitungan tarif biaya pembelian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Dan yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Baiklah, materi yang terakhir ada unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Apabila bahan baku yang diimpor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan bahan baku yang dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Nah, adapun bahan baku yang diimpor ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pada harga C dan F atau cost dan freight, pembeli menanggung biaya asuransi laut dan penjual menanggung biaya angkutan lautnya. Nah, adapun pada harga cost, insurance, dan freight, pembeli menanggung biaya-biaya untuk mengeluarkan biaya bahan baku dari pelabuhan pembeli dan biaya-biaya lain sampai dengan barang tersebut diterima di gudang pembeli. Dan dalam harga cost, insurance, dan freight, biaya angkutan laut beserta asuransi lautnya sudah diperhitungkan oleh penjual dalam harga barang. Baiklah, sekian dari materi saya, dan yang tadi merupakan materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.